Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat puji-pujian yang boleh kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyegarkan jiwa kami, meneduh ke hati kami, dan saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Beri kepada kami hati telinga seorang murid, beri kepada kami roh penundukan diri. Biarlah kami boleh menangkap dengan benar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Roh Kudus, mari kami persilahkan Engkau sendiri berbicara di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hati kami, pikiran kami, dan seluruh keberadaan kami, mengurapi ruangan di mana kami berada, dan juga mengurapi jalannya pemberitaan firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua, baik melalui Zoom maupun secara live. Diberkatilah setiap kami, dan biarlah kami juga memiliki roh kerelaan hati untuk kami mau belajar taat melakukan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, dan kami pun siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, terima kasih buat Kak Yuli yang sudah memberkati kita melalui pujian penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, salam buat kita semua. Iya, Shalom, Bu. saudaraku, firman Tuhan malam hari ini masih berkaitan dengan baharu di dalam Kristus, ya, dengan subtema membuang sampah-sampah hati. Firman Tuhan masih berhubungan dengan baharu di dalam Kristus yang terdiri atas 3 bagian, menanggalkan manusia lama, membuang sampah-sampah hati, dan mengenakan manusia baru. Tapi subtema malam hari ini yaitu membuang sampah-sampah hati. Mari kita buka firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 31 dan 32. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Saya akan bacakan buat saudara. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, apa yang termasuk sampah-sampah hati? Apa yang termasuk sampah-sampah hati? Sebagaimana di ayat 31, yuk kita lihat poin-poinnya, yaitu diantaranya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, ya. Dan masih banyak lagi, ya, ada kebencian, kekesalan, kepahitan, kekecewaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Itu juga masuk, ya, dalam sampah-sampah hati. Tapi kita juga harus mengetahui penyakit-penyakit hati. Ada 5, sakit hati, iri hati, panas hati, tawar hati, tinggi hati. Ya, sakit hati, iri hati, panas hati, tawar hati, tinggi hati. Nah, kesemuanya ini baik sampah-sampah hati maupun penyakit hati tadi harus dibuang dari antara kita, harus dibuang dari hati kita. Ya, karena hati mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang yang tidak mau membuang rasa sakit hati atau kepahitan cenderung mudah tersinggung. Ya, kita pasti pernah melihat, ya, gampang tersinggung, ya, baperan, sensian, ya, penuh amarah, ya, baru ngomong sedikit itu sudah menyinggung, ya, merasa tersinggung dan akhirnya marah, ya. Nah, orang yang seperti ini cenderung mudah tersinggung dan juga menyakiti orang lain. Karena dan hal ini merupakan racun yang mematikan. Ya, makanya hati ini harus dijaga dengan baik. Sakit hati atau kepahitan tidak boleh dibiarkan
menguasai pikiran dan tindakan kita. Sakit hati atau kepahitan tidak boleh dibiarkan menguasai pikiran dan hati kita. Saya ulang, sakit hati atau kepahitan tidak boleh dibiarkan menguasai pikiran dan tindakan kita. Ya, hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Ya, jadi hati ini salah satu bagian kecil dari organ tubuh kita, tapi peranannya tuh sangat besar. Ya, hati juga merupakan master control. Jadi dialah yang mengendalikan manusia. Ya, hati ini ibarat sumber mata air. Ya, hati ini ibarat sumber mata air. Bila sumbernya kotor, maka kotorlah airnya. Ya, jadi kalau sumbernya kotor, itu kotor ya airnya. Namun bila sumbernya bersih, maka bersih airnya. Ya, pasti kita pernah melihat ya di bak kita itu, ya kalau kita lagi hidupin keran, kok ini airnya kotor gitu ya. Rupanya dari sumbernya, ya. Dan itu bisa terlihat. Demikian pula, kalau airnya bersih, sumbernya juga bersih. Seperti itulah hati kita. Betapa pentingnya hati. Yuk kita buka di Amsal 4 ayat 23. Ini merupakan ayat hafalan. Saya percaya ayat ini sangat familiar di tengah-tengah kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jadi dari hati kepada pikiran. Jika pikiran bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Ya, jadi dari hati kepada pikiran, dari pikiran kepada perkataan, dari perkataan kepada perbuatan. Ya, itu semua bermula dari hati. Ya. Jadi sikap hati menentukan tindakan. Ya, sikap hati menentukan tindakan. Ya, kalau hatinya penuh amarah, itu bisa terlihat pikirannya, perkataannya maupun tindakannya. Ya, kalau hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, penuh dengan kepahitan, itu bisa terlihat ya dari pikiran, perkataan maupun tindakannya. Ya, ada karena hatinya penuh amarah, hatinya penuh kepahitan, ya, hatinya penuh kegeraman, bisa sampai membunuh, ya, karena merasa tersulut, karena merasa uh, kecewa, karena merasa pahit, ya, sehingga bisa berakhir fatal, ya, dan itu konyol, ya. Perhatikan dengan baik, kendala terbesar adalah ego. Ya, kendala terbesar adalah ego yang lebih dominan di dalam diri kita. Kendala terbesar adalah ego kita yang lebih dominan, ya. Kesombongan, kemunafikan, keengganan untuk berubah, itu juga bermula dari hati. Ya, kecenderungan manusia seperti itu, itulah kendala terbesar. Ya, masih ada ego di dalam dirinya. Ya, kesombongan, kemunafikan, bahkan keengganan untuk berubah. Ya, itu merupakan kendala yang cenderung dimiliki oleh manusia. Ya, makanya kita perlu mengevaluasi diri kita, mengevaluasi hati kita. Ya, seperti tadi ada pujian, selidiki aku, ubah hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, kau maha tahu. Ya, Tuhan itu maha tahu. Ya, mungkin kita bisa berpura-pura, ya. Mungkin kita bisa bermuka manis, bermulut manis, tapi hati siapa tahu. Ya, hatinya penuh amarah, hatinya penuh kebencian, hatinya penuh kepahitan.
Makanya hanya Tuhan yang maha mengetahui kedalaman hati manusia. Manusia bisa berpura-pura manis di depan banyak orang, tapi hatinya sudah penuh amarah. Dia lihat sikon, ya. Sewaktu-waktu dia bisa meledak, ya. Kalau hatinya nggak bisa dijaga dengan baik. Betapa pentingnya hati, ya. Sebagaimana tadi ayat firman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus terus-menerus menjaga hati kita agar tidak tercemar. Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang memiliki hati yang panas hati, ya, yang iri hati, dan hati yang menyimpan dendam. Ya, makanya ada sampai dendam kesumat. Ya. Bahkan kalau di tengah-tengah kita sampai mati pun tidak mau mengampuni, ya, padahal itu nggak baik, ya, apalagi sampai mati masih menyimpan dendam, masih menyimpan amarah, ya, padahal sudah jelas-jelas mungkin sudah di ujung nafas, ya, sebelum di ujung nafas, ya, kita sudah tahu kita nggak lekas-lekas untuk memaafkan, ya, kita nggak lekas-lekas untuk mengampuni, ya, nanti juga kita bisa lihat, ya, kalau kita nggak bisa mengampuni, Tuhan pun nggak bisa mengampuni kita, ya, makanya itu nggak main-main, ya. Orang yang hatinya tidak lurus akan kehilangan berkat dan kesempatan yang ada. Makanya rugi banget kalau kita nggak hatinya lurus, ya kita kehilangan berkat. Jadi hati ini kalau kotor, hati ini jahat, hati ini pahit, hati ini penuh amarah, itu menghalangi berkat-berkat Tuhan. Ya, bahkan kesempatan yang ada, ya, sebagaimana kita melihat, ya, bagaimana Saul dan Daud, ya, bagaimana Saul itu penuh dengan panas hati, ya, penuh dengan amarah, ya, terhadap Daud. Kita tahu, ya, dia benci terhadap Daud, ya, tapi kita melihat Daud malah sebaliknya, dia tahu bahwa Saul ini orang yang diurapi Tuhan, dia tidak mau membiarkan tangannya kotor, ya, dia nggak membiarkan hatinya kotor, dia tidak membalas, ya, sebagaimana di firman Tuhan, ya, di Roma, ya, bahwa pembalasan itu haknya Tuhan, ya, kita nggak boleh melumuri tangan kita kita nggak boleh sampai melumuri tangan kita, ya, sampai membunuh, ya, sampai berlaku gak baik, ya. Ya, kita juga melihat bagaimana pada saat pemilihan raja, ya, waktu itu Nabi Samuel datang ke rumah keluarga Isai. Di situ ada 7 kakak beradik, ya, di rumah Isai. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Datanglah Eliab, Abinadab, ya. Kita melihat ternyata bukan itu yang akan menggantikan Saul, ya. Manusia melihat yang perawakannya tinggi, yang elok parasnya, tapi di 1 Samuel 16 ayat 7, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ternyata 7-7-nya bukan mereka yang dipilih. Apakah masih ada anakmu lagi selain mereka? Ternyata anak yang satu itu, yang sedang berada di padang rumput, ya, sedang mengembalakan 2-3 ekor domba. Justru yang tersembunyi, yang nggak terlihat, dialah yang dipilih. Apakah Daud marah pada saat pemilihan itu dia nggak diikut sertakan? Enggak. Dia mengembalakan kawanan domba itu sambil memainkan serulingnya, ya, sambil memuji Tuhan, ya, dengan kecapinya dia bisa menari-nari.
hatinya tuh berkenan di hadapan Tuhan. Ya kita melihat justru Daudlah yang dipilih. Karena hatinya murni di hadapan Tuhan. Karena hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga yang gak terlihat oleh manusia, tapi terlihat oleh Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, akhirnya yang terpilih menjadi raja pengganti Saul adalah Daud. Itu gak langsung pada saat itu, masih berapa tahun kemudian. Akhirnya dialah yang terpilih menjadi raja menggantikan Saul. Ya, kita melihat hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya menjaga hati agar memancarkan kemuliaan Tuhan sebagaimana di Amsal 4 ayat 23 tadi. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Bagaimana caranya menjaga hati agar memancarkan kemuliaan Tuhan? Yang pertama, membawa hati kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah membawa hati kita kepada Tuhan. Kenapa hati ini harus dibawa kepada Tuhan? Yuk kita lihat di Mazmur 17 ayat 3. Mazmur 17 ayat 3. Mazmur 17 ayat 3. Sebentar. Mazmur 17 ayat 3. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Ya. Yang pertama adalah membawa hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguji hati kita. Biarlah Tuhan yang menyelidiki hati kita. Biarlah Tuhan yang mengkoreksi hati kita. Ya, kita harus berani berkata seperti itu. Tuhan, ujilah hatiku. Tuhan, selidiki hatiku. Tuhan, koreksi hatiku. Saya percaya kita nggak lepas yang namanya dari kesalahan. Ya, dalam satu hari itu pasti kita nggak lepas yang namanya kesalahan. Tapi ketika kita mau belajar jujur di hadapan Tuhan, ketika kita mau belajar terbuka di hadapan Tuhan, bagaimana kita mau menyerahkan hati kita untuk dikoreksi, untuk diperiksa, untuk diuji, untuk diselidiki, maka hati kita boleh kembali dipulihkan. Ya, boleh kembali dipulihkan karena itu yang Tuhan mau. Tapi kita harus dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini saya tahu hati saya nggak beres. Hati saya nggak layak, hati saya nggak pantas. Saya mungkin tanpa kita sadari, kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kita mau belajar membawa hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, belajar kepada firman Tuhan. Kenapa kita harus belajar kepada firman Tuhan? Ya, kita lihat yuk di 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya akan bacakan buat saudara. 2 Timotius 3 ayat 16. Sebentar. Ya, mungkin salah seorang bisa baca. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya. 2 Timotius 3 ayat 16. Sebentar. Kita melihat poin-poinnya di 2 Timotius 3 ayat 16.
Yang pertama apa? Firman Tuhan untuk ada 4. Yang pertama apa, Kak Yuli? Mengajar. Iya. Yang pertama adalah untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Makanya kita juga harus belajar kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan. Ya, jadi firman Tuhan itu bisa menegur kita, ya, untuk menyatakan kesalahan kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, kalau itu telah serong di hadapan Tuhan, ya. Terus yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang pertama untuk mengajar, yang kedua untuk menyatakan kesalahan, yang ketiga untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Satu paket. Ya, kalau firman Tuhan, ya, kita mau belajar dari firman Tuhan, maka inilah yang akan membawa kita kepada kebenaran, ya, yang mendidik kita kepada kebenaran. Yang ketiga, Yeremia 18 ayat 4. Siap dibentuk, ya, siap dibentuk. Inilah yang Tuhan mau, ya, supaya kita mau dibentuk, ya, mau disempurnakan, ya, karena itu yang Tuhan mau, ya. Hati kita ini harus mau dibentuk sehingga hati kita ini pure di hadapan Tuhan, ya. Pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan supaya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yuk kita lihat di Efesus 4 ayat 32. Silakan salah seorang baca Efesus 4 ayat 32. Iya, silakan. Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Iya, saudaraku, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di tengah-tengah kita, kalau kita tidak dapat mengampuni, maka Tuhan tidak dapat mengampuni kita. Ya, jadi hati ini punya peranan yang sangat besar. Ya, makanya Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati kita. Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati kita. Apakah hati kita jujur di hadapan Tuhan? Apakah hati kita benar di hadapan Tuhan? Apakah hati kita pulih di hadapan Tuhan? Apakah hati kita berkenan di hadapan Tuhan? Karena semua itu bersumber dari hati kita. Ya, pusatnya di sana. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan di tengah-tengah kita, bahkan ia seperti sumber mata air. Ya, sumbernya di sana. Kita nggak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa berpura-pura juga di hadapan manusia. Karena Tuhan melihat sampai ke dalam hati kita. Ya, saya akan ulang kembali ya pembahasan kita malam ini ya, sebagaimana tema kita baru di dalam Kristus ya. Subtema malam ini yaitu membahas tentang membuang sampah-sampah hati. Ya, dari Efesus 4 ayat 31 dan 32 yang termasuk dalam sampah-sampah hati di ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Inilah yang melanda manusia. Ya, inilah sering kali kita lihat di hadapan kita.
Ya, bagaimana bisa kakak beradik saling berseteru, ya, bisa antara mantu dan mertua saling berseteru, bisa antar ipar saling berseteru, bisa dengan tetangga saling berseteru, bahkan merasuk ke dalam pelayanan. Ya, itu sudah fatal, ya. Sehingga ini juga menjadi peringatan bagi kita, ya, bahwa hati mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita juga melihat ada penyakit hati seperti sakit hati, iri hati, tinggi hati, panas hati, tawar hati. Makanya ini juga jangan dibiarkan bercokol di dalam hati kita. Ya, kenapa? Hati mempunyai peranan yang sangat penting. Ya, karena hati diingatkan kembali di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Makanya sampah-sampah hati tadi maupun penyakit hati itu harus dibuang dari hidup kita. Jangan dibiarkan bercokol, karena itu menghambat pekerjaan Roh Kudus, menghambat berkat-berkat Tuhan tercurah, menghambat juga kita untuk beroleh kesempatan yang besar, ya, yang Tuhan menyatakan di tengah-tengah kita. Ya. Orang yang tidak mau membuang rasa sakit hati atau kepahitan cenderung mudah tersinggung. Ini juga nggak baik kalau kita mudah tersinggung, baperan, sensian. Ya, dulu saya seperti itu. Ya, gampang kali kalau dibilang. Ya, apalagi kalau orang melankolis, ya, sangat mudah tersinggung. Tapi ketika kita memberi hati kita kepada Roh Kudus, ya, Roh Kuduslah yang membalut hati kita. Roh Kuduslah juga yang membentuk hati kita. Roh Kuduslah juga yang memulihkan hati kita. Dan Roh Kudus juga yang memperdamai ke hati kita. Sehingga hati kita pulih, hati kita sembuh, hati kita sehat, hati kita kuat di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang tidak mau membuang rasa sakit hati atau kepahitan cenderung mudah tersinggung dan juga menyakiti orang lain. Karena dia udah tersakiti, dia juga akan menyakiti orang lain. Itulah penyakit hati. Itulah sampah-sampah hati. Jadi kita yang udah disakiti, kita juga akan menyakiti orang lain. Makanya itu yang banyak terjadi. Ya. Makanya ada yang namanya dendam kesumat, balas dendam. Ya. Itu karena hatinya pahit, hatinya luka. Ya, tapi ketika hatinya pulih, dia pun bisa mengasihi orang lain. Dia pun bisa menerima orang lain apa adanya. Dia pun juga bisa belajar untuk mengampuni orang itu ketika hatinya pulih. Sakit hati atau kepahitan tidak boleh dibiarkan menguasai pikiran dan tindakan kita. Ya, jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Ya. Jadi, sikap hati menentukan tindakan kita. Ingat, justru yang menjadi kendala kita adalah ego kita sendiri. Ya, sombong, munafik, dan keengganan untuk berubah. Ini satu kendala besar buat kita. Makanya kita harus mau mengevaluasi diri kita, mengevaluasi hati kita. Sudah sejauh mana hati kita di hadapan Tuhan. Ingat, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus dapat menjaga hati kita agar tidak tercemar, agar tidak terpolusi, agar tidak terkontaminasi. Ya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa memancarkan kemuliaan Allah, supaya kita bisa menjaga hati kita memancarkan kemuliaan Allah? Yang pertama adalah membawa hati kita kepada Tuhan. Kita harus akui dengan jujur, kita harus sampaikan semua yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan.
Kalau kita bilang, Tuhan saya kesel banget sama orang itu, saya nggak suka sama orang itu, kita ngomong aja, nanti Roh Kudus akan menjamah. Coba belajar, ampuni dia. Apa yang bikin kamu kesel? Apa yang bikin kamu marah? Itu Roh Kudus bisa bicara seperti itu. Roh Kudus bisa mengingatkan kita, nggak baik kamu menyimpan amarah seperti itu. Ya. Ketika kita mau belajar jujur, iya Tuhan, pokoknya saya nggak suka. Tapi nanti Roh Kudus akan melembutkan hati kita. Roh Kudus akan menjamah kita. Ayo belajar berdamai. Belajar untuk berdamai dengan hatimu. Ya. Yang pertama adalah membawa hati kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah belajar kepada firman Tuhan. Ya, ada 4 poin tadi ya. Sebab firman Tuhan yang paling efektif dan dapat mendeteksi hati kita. Ya. Dan yang ketiga, siap dibentuk. Nah, kalau kita siap untuk dibentuk, berarti kita harus punya kerelaan hati untuk mau dibentuk. Tuhan hanya mau bekerja sama dengan hati yang rela untuk dibentuk. Kalau hatinya nggak rela, apa yang mau dikerjain? Ya, makanya hati kita harus rela untuk dibentuk. Sebagai ayat penutup, Amsal 4 ayat 32 dikatakan, jika kita nggak mengampuni, maka Tuhan pun nggak mengampuni kita. Jangan sampai itu terjadi. Ya, kita harus belajar mengampuni sepahit-pahitnya, seenggak enak-enaknya, seenggak suka-sukanya. Kita harus belajar mengampuni. Kalau orang itu nggak mengampuni kita, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting kita tuh ngampuni, tapi tulus kita mengampuni. Nah, kita mau belajar memberkati orang itu, belajar untuk melepaskan pengampunan dan memberkati orang yang menyakiti kita. Sebagai kesimpulannya, pastikan hati kita beres di hadapan Tuhan, supaya pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kita benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Dan melalui hidup kita, kita juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Biarlah kita mau belajar mengevaluasi hati kita kembali, sudah sejauh mana. Ya, jangan biarkan sampah-sampah hati atau penyakit hati tadi bercokol di dalam hati kita. Kita harus punya hati yang pure di hadapan Tuhan, hati yang pulih, hati yang sehat, hati yang sembuh. Ya, sehingga dengan hati yang demikian kita juga boleh menjadi berkat bagi mereka yang mungkin hatinya juga terluka melalui kehidupan kita. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau kembali mengingatkan kami betapa hati mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kami menyadari seringkali kami masih menyimpan sampah-sampah hati di dalam hati kami, masih menyimpan penyakit-penyakit hati di dalam hati kami. Tapi hari ini kami harus membuang semua sampah-sampah hati tadi, penyakit hati tadi dari hati kami. Kami tahu Tuhan, hati mempunyai peranan yang sangat penting. Jika hati kami masih penuh dengan amarah, masih penuh dengan kebencian, masih penuh dengan kegeraman, masih penuh dengan kepahitan, kami minta Tuhan, bereskan itu semua dari hati kami. Kami mau belajar untuk menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Kami juga mau belajar untuk belajar kepada firman Tuhan, untuk menyelidiki semua yang ada di dalam hati kami. Dan kami juga mau belajar untuk dengan rela hati dibentuk sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Roh Kudus, mari kami mau belajar seperti apa yang Tuhan mau, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, materaikan benih firman-Mu ini ke dalam luluh hati kami. Biarlah Engkau semakin berakar, bertumbuh. Biarlah kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.